Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah informasi asesmen kompetensi minimum kelas atau AKM kelas bagian ketiga, yaitu aplikasi AKM kelas. Sekaitan dengan aplikasi AKM kelas ini dijelaskan oleh Pak Aditya Ramadan, analis data hasil penilaian pendidikan dari Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbud, juga sebagai pengembang aplikasi asesmen kelas. Aplikasi AKM kelas disampaikan Pak Aditya Ramadan pada webinar kolaborasi asesmen kreatif dan inovatif di masa pandemi yang diselenggarakan Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 19 September tahun 2021. Baik, melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Rahmawati tentang AKM kelas, saya di sini akan memaparkan teknis penggunaan aplikasi AKM kelas. Ini saya jelaskan secara umum ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi AKM kelas ini terdiri dari 3 aplikasi Bapak Ibu. Ada yang bersifat laman, kemudian aplikasi berbasis komputer, dan yang terakhir aplikasi berbasis gawai. Untuk tahapan persiapan, ketika Bapak Ibu menggunakan AKM kelas ini, Bapak Ibu dapat mengakses tautan laman kami, yaitu ada di pusmenjar.go.id/AKM kelas. Di sini ada beberapa menu dalam halaman tersebut. Yang pertama adalah beranda. Dalam beranda ini tersedia penjelasan secara umum apa itu AKM kelas. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan di AKM kelas. Di sini Bapak Ibu bisa mengunduh paket soal AKM kelas yang sudah dijelaskan oleh Bu Rahmawati tadi. Ada beberapa paket tes. Kemudian Bapak Ibu dapat mengerjakan soal AKM kelas. Selanjutnya Bapak Ibu dapat men-skor jawaban hasil siswa dan sekaligus melihat hasilnya dan memaknai hasil dari siswa. Selanjutnya untuk aplikasi berbasis Android maupun Windows, Bapak Ibu dapat mengunduh aplikasi tersebut melalui laman ini atau melalui halaman Proktor nantinya. Dalam aplikasi AKM kelas ini terdiri dari 2 sistem ya Bapak Ibu. Yang pertama berbasis komputer, kita menggunakan sistem Windows. Ini untuk AKM kelas berbasis komputer ini Bapak Ibu dapat mengadministrasikan kegiatan melalui sebagai proktor atau guru, dan juga bisa digunakan untuk peserta dalam mengerjakan AKM kelas. Sedangkan untuk aplikasi AKM kelas berbasis gawai, di sini ada 2 aplikasi terpisah. Bagaimana Bapak Ibu guru menggunakan aplikasi ini untuk mengadministrasikan, itu Bapak Ibu guru bisa menggunakan Android guru, sedangkan untuk siswa bisa menggunakan Android peserta didik. Kembali ke laman, dari laman ada menu terakhir yaitu menu tanya jawab. Di sini kami mencoba menghimpun pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan dalam penggunaan AKM kelas. Selanjutnya untuk mengunduh paket tes, itu Bapak Ibu guru hebat bisa masuk ke halaman Proktor. Di halaman Proktor ini selain mengklik menu masuk tadi, Bapak Ibu juga bisa ke tautan yang ada di atas, yaitu pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM kelas/masuk. Di sini untuk masuk, Bapak Ibu dapat mengaksesnya dengan username atau nama penggunanya itu menggunakan akun ANBK, sedangkan kata sandinya adalah NPSN. Di dalam
halaman proktor atau guru nantinya yang menggunakan, ini ada beberapa menu. Yang pertama yaitu dashboard, nanti informasi apa saja yang sudah dilakukan di halaman ini. Kemudian ada menu AKM kelas. Di menu ini, Bapak Ibu Guru memulai kegiatan AKM kelas ini dengan menambahkan guru. Fungsi menambahkan guru ini untuk mengidentifikasi nantinya di lapangan Bapak Ibu pasti akan menggunakan aplikasi ini dan nantinya akan diunggah di laman. Sehingga proktor dapat mengidentifikasi apakah hasil siswanya ini berasal dari guru mana. Sehingga tidak terjadi clash ya antara pengguna guru, misalkan guru A dan guru B, di sini bisa diidentifikasi. Di menu tambah guru ini, Bapak Ibu Guru juga nantinya dapat menambahkan atau menambahkan nama pengguna, nama kata sandi untuk Android Guru. Jadi di sini dapat didaftarkan pengguna dan kata sandi untuk Android Guru. Selanjutnya menu atau submenu paket tes. Di sini Bapak Ibu Guru dapat mengunduh paket tes. Di sini ada paket tes literasi maupun numerasi. Setiap paket tes ini dapat dipilih sesuai dengan aplikasi yang Bapak Ibu pakai. Bisa komputer maupun Android. Di sini ada 2 pilihan untuk mengunduh paket tes. Kemudian menu selanjutnya yaitu penskoran. Di sini penskoran ada 2 macam, nantinya saya jelaskan. Penskoran yang ada di laman ini adalah penskoran otomatis. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, saya akan memaparkan bagaimana mengadministrasikan kegiatan AKM kelas oleh proktor atau guru melalui aplikasi berbasis komputer. Setelah diunduh aplikasi berbasis komputer, tentu saja nanti akan ada folder atau sebelumnya dalam bentuk zip. Bapak Ibu Guru mengekstrak terlebih dahulu sebelum menjalankan aplikasi. Dalam folder tersebut ada 3 pilihan aplikasi Bapak Ibu. Jadi 3 tipe aplikasi ini dapat dijalankan disesuaikan dengan sistem operasi Windows di komputer Bapak Ibu Guru. Misalkan di sini untuk komputer saya menggunakan Windows 10, maka saya pilih motivasi Windows 10. Setelah dijalankan aplikasi ini, ada beberapa mode yang bisa dipilih. Untuk AKM kelas, Bapak Ibu bisa memilih mode AKM kelas. Selanjutnya ada pratinjau dari aplikasi terhadap komputer Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan. Ketika dalam pratinjau tersebut, apakah kondisi memori, ketersediaan port Tomcat maupun port database-nya sesuai, itu bisa klik selanjutnya. Namun ketika terjadi permasalahan, mungkin nanti bisa merestart ulang komputer atau menutup beberapa aplikasi yang memakan memori yang cukup banyak. Kemudian setelah sukses, kita klik selanjutnya. Ketika di menu ini, Bapak Ibu dapat memilih 3 menu, yaitu memulai aplikasi, masuk peserta, dan masuk petugas. Untuk memulai aplikasi, kita klik memulai aplikasi. Di atas menu memulai aplikasi ini ada 2 pilihan ya Bapak Ibu. Yang pertama terkait mode entak, ini mode jaringan. Tapi kalau misalkan pelaksanaannya ini menggunakan standalone atau offline, tidak perlu dicetak. Sedangkan untuk menu kunci browser, ini Bapak Ibu bisa memilih ketika peserta nantinya menggunakan perambannya itu akan dikunci, hanya dapat mengakses asesmennya, tidak bisa mengakses halaman lain. Ini untuk menu kunci browser. Setelah memulai aplikasi, ada permintaan mengaktifkan Windows Security, kemudian Bapak Ibu cukup mengeklik Allow Access. Setelah memulai aplikasi, dalam mengadministrasikan kegiatan AKM kelas ini, Bapak Ibu Guru proktor maupun
guru ini kita akan masuk sebagai petugas. Untuk masuk sebagai petugas, nama pengguna dan kata sandinya ini kami buat default ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan nama penggunanya Puspendik, kemudian kata sandinya puspendik@2018. Kemudian login. Dalam aplikasi ini nanti akan diarahkan ke Pramban yang sudah di default di komputer Bapak Ibu. Kalau di sini misalkan kami menggunakan Chrome ya Bapak Ibu, jadi bisa menggunakan Pramban yang lain. Ketika masuk sebagai petugas, ada beberapa menu yang tersedia Bapak Ibu. Untuk mengawali kegiatan AKM kelas ini, yang pertama adalah mendaftarkan siswa. Daftar siswa ini bisa dilakukan dengan menambahkan, dengan mengimport file Excel yang terdiri dari nama dan NISN siswa. Untuk template dari file Excel-nya tersebut bisa di-download di halaman ini. Kemudian bisa juga menambahkan siswa secara manual, yaitu satu persatu dengan menambahkan dengan mengisi NISN dan namanya kemudian disimpan. Selanjutnya yaitu mengimport kegiatan atau paket tes. Jadi untuk mengimport kegiatan atau paket tes tersebut, Bapak Ibu dapat memilih menu daftar kegiatan. Paket tes yang sudah diunduh dari laman AKM kelas, ini Bapak Ibu bisa pilih berkas di mana file paket tesnya tersebut disimpan di mana, Bapak Ibu bisa memilihnya, kemudian klik simpan. Setelah paket kegiatannya sudah masuk di dalam aplikasi, selanjutnya Bapak Ibu klik ubah. Klik ubah ini untuk mengidentifikasi atau mendaftarkan siswa yang Bapak Ibu sudah buat di awal tadi, siswa mana saja yang akan mengikuti tes. Bisa memilih satu persatu atau bahkan Bapak Ibu bisa checklist semua. Checklist semua artinya siswa yang ada di daftar siswa Bapak Ibu ini bisa mengikuti kegiatan asesmennya. Selanjutnya setelah itu cetak kartu siswa. Cetak kartu siswa ini nantinya akan tersimpan pada subdirektori motivasi, ekspor, dan kartu siswa. Di dalam kartu siswa ini ada nama pengguna dan kata sandi yang digunakan oleh siswa nantinya untuk kegiatan AKM kelas. Ketika Bapak Ibu guru ini menggunakan AKM kelasnya ini bersifat offline, tentu saja Bapak Ibu harus mengekspor kegiatan yang sudah di dalamnya itu ada daftar siswa yang terdaftar, yaitu dengan mengekspor kegiatan. Ketika nanti siswanya menggunakan komputer yang digunakan secara offline, maka ekspor kegiatannya pilih menu ekspor. Kalau siswanya menggunakan Android, maka ekspor Android. Selanjutnya, mengerjakan AKM kelas oleh peserta didik, baik menggunakan AKM kelas berbasis komputer maupun peserta didik. Untuk selanjutnya ini saya coba bahasa setel itu apa? Saya putarkan video tutorial ya, salah satu biar waktunya cukup. Nanti Bapak Ibu untuk video tutorial bisa diakses di kanal YouTube-nya Pusmenjar. Itu sangat lengkap dari penjelasan awal saya mengadministrasikan, mengerjakan sampai terakhir nanti penskoran. Untuk saat ini saya akan coba menayangkan video. Ya, di sini saya akan Bagian 4. Pelaksanaan AKM kelas dengan aplikasi coba AKM tayangkan kelas salah berbasis satu contoh video sebelum peserta ini didik untuk mengerjakan peserta didik asesmen yang menggunakan menggunakan Gawai. Gawai. Pastikan aplikasi motivasi AKM kelas berbasis komputer dengan mode AKM kelas telah berjalan di komputer. Dan aplikasi AKM kelas siswa pada Gawai. Lalu, pilih menu formatif.
ada di pusat. Klik pilih dari jaringan. Di halaman berikut, masukkan alamat IP yang tertera pada pojok kanan bawah halaman depan aplikasi AKM Kelas yang ada di komputer Proktor. Lalu, masukkan NISN peserta didik. Kemudian, klik tanda panah biru di sebelah kolom pengisian. Akan muncul daftar kegiatan yang bisa dipilih untuk kemudian diunduh. Setelah kegiatan dipilih, klik tombol unduh dan import. Proses unduh dan import selesai, muncul halaman untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Masukkan nama pengguna dan kata sandi yang ada pada kartu peserta yang telah dibagikan sebelumnya. Kemudian, klik masuk. Selanjutnya, pada daftar paket soal, klik tombol hijau di sebelah paket assessment yang akan dikerjakan. Pada halaman konfirmasi, klik mulai kerjakan. Baca dulu petunjuk cara mengerjakan soal sebelum mulai mengerjakan soal. Klik tombol selanjutnya untuk berpindah halaman. Pada halaman terakhir petunjuk, klik tombol mulai untuk masuk ke soal pertama. Kerjakan semua soal sesuai instruksi yang diberikan. Klik tombol icon kaca pembesar jika ingin berpindah ke soal yang lain. Klik tombol wacana di sebelah kiri atas untuk melihat stimulus dari soal tersebut. Setelah selesai, klik tombol selesai. Jika masih merasa ada soal yang ingin dilihat kembali atau diubah jawabannya, klik tombol kembali. Jika sudah merasa yakin dengan semua jawaban, klik tombol yakin untuk mengakhiri asesmen untuk paket soal tersebut. Klik tombol ke halaman utama untuk kembali ke halaman utama aplikasi. Klik tombol ekspor data untuk mengekspor hasil asesmen. Tandai kotak paket yang ingin diekspor, kemudian klik tombol ekspor. Akan muncul halaman yang menginformasikan proses ekspor berhasil. Klik pada tombol unggah file untuk mengunggah hasil asesmen. Masukkan alamat IP yang tertera pada pojok kanan bawah halaman depan aplikasi AKM Kelas yang ada di komputer Proktor. Kemudian, klik kirim untuk mengunggah. Setelah selesai, akan muncul pesan bahwa file berhasil diunggah. Untuk mengerjakan soal dari penyimpanan, jalankan aplikasi AKM Kelas, kemudian pilih menu formatif, lalu pilih sumber soal dari pusat. Berikutnya, klik pilih dari penyimpanan. Pilih file kegiatan yang telah diunduh dari proses ekspor paket tes komputer Proktor atau dari laman AKM Kelas Android. Tunggu sampai proses import selesai. Akan muncul pesan yang menginformasikan bahwa file berhasil diimport. Setelah proses import selesai, muncul halaman untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Masukkan nama dan kata sandi yang terdapat pada kartu peserta yang telah dibagikan sebelumnya. Kemudian, klik masuk. Selanjutnya, pada daftar paket soal, klik tombol hijau di sebelah paket assessment yang akan dikerjakan. Pada halaman konfirmasi, klik mulai mengerjakan. Baca dulu petunjuk cara mengerjakan soal sebelum memulai mengerjakan soal. Klik tombol selanjutnya untuk berpindah halaman. Pada halaman terakhir petunjuk, klik tombol mulai untuk masuk ke soal pertama. Kerjakan semua soal sesuai instruksi yang diberikan. Klik tombol icon kaca pembesar jika ingin berpindah ke soal yang lain. Klik tombol wacana di sebelah kiri atas untuk melihat stimulus dari soal tersebut. Setelah selesai, klik tombol selesai. Jika masih merasa ada soal yang ingin dilihat kembali atau diubah jawabannya, klik tombol kembali. Jika sudah yakin dengan semua jawaban,
tombol yakin untuk mengakhiri assessment. Klik tombol ke halaman utama untuk kembali ke halaman utama aplikasi. Klik tombol ekspor data untuk mengekspor hasil assessment. Tandai kotak paket yang ingin diekspor. Kemudian, klik tombol ekspor. Akan muncul halaman yang menginformasikan proses ekspor berhasil. Klik pada tombol bagikan file untuk membagikan hasil assessment kepada guru melalui beberapa metode yang bisa dipilih. Langkah berikutnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, tadi sudah saya coba tampilkan video tutorial untuk peserta didik yang melaksanakan AKM kelas melalui gawai. Untuk yang melalui komputer, nanti Bapak Ibu bisa melihat di kanal YouTube-nya Pusmenja. Jadi seperti yang disampaikan di video tadi, ada dua metode ya Bapak Ibu. Yang pertama melalui jaringan atau secara daring, tetapi masih dalam satu jaringan dengan komputer proktor, jaringan lokal. Sedangkan untuk metode penyimpanan, ini yang dilakukan secara offline. Untuk yang metode melalui jaringan, yang perlu diingat bahwasanya untuk mengetikkan atau menghubungkan antara aplikasi siswa dengan aplikasi yang ada di proktor atau guru, ini informasi yang penting adalah alamat IP-nya. Jadi ini alamat IP-nya berada di aplikasinya proktor atau guru, ini posisinya di kanan paling bawah. Jadi ketika nanti dalam satu jaringan itu, maka alamat IP-nya itu akan sama. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penskoran ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan secara singkat di awal tadi, penskorannya ini dilakukan dua kali Bapak Ibu, yaitu penskoran secara manual dan penskoran secara otomatis. Untuk secara manual ini Bapak Ibu guru secara mandiri menskor hasil jawaban siswa khusus untuk soal yang bertipe uraian dan isian singkat. Ini bisa dilakukan di aplikasi berbasis komputer dan aplikasi berbasis gawai. Sedangkan untuk penskoran otomatis akan dikerjakan di laman. Jadi ini nanti hasil dari penskoran manual itu diunggah ke laman. Kemudian di laman akan diproses secara back end ya, secara di luar sistem di front end, nanti akan diantrikan. Kemudian ketika Bapak Ibu men-refresh atau mengaktifkan kembali lamannya, itu statusnya akan selesai jika sudah diskor secara otomatis. Ini flowchart secara umum bagaimana Bapak Ibu nanti bisa men-skor secara manual maupun otomatis. Untuk video tutorialnya juga ada di kanal YouTube Pusmenja. Jadi untuk penskoran manual itu bisa dilakukan dengan komputer maupun gawai. Jadi nanti bisa, kalau di komputer Bapak Ibu memilih menu daftar kegiatan, kemudian pilih kegiatan, sebelumnya upload jawaban dulu. Ini untuk mode yang luring. Namun untuk yang mode jaringan tidak perlu langkah ini, jadi tidak perlu mengupload jawaban karena jawaban siswa sudah ada di komputer proktor. Kemudian dalam kegiatan tersebut ada menu di sebelah kanan yaitu penilaian, kemudian klik penilaian, lalu masukkan passwordnya atau kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih soal uraian yang akan diskor, ini sesuai dengan pedoman peskorannya. Jadi nanti ketika jawaban siswa itu benar, itu bisa diberikan skor 1 dan seterusnya. Untuk aplikasi yang berbasis gawai, Bapak Ibu masuk terlebih dahulu sebagai guru. Ini yang sudah didaftarkan tadi di halaman proktor. Isikan username atau nama pengguna dan kata sandinya Bapak Ibu. Kemudian pilih menu import jawaban siswa. Jadi kalau untuk gawai ini perlu import jawaban. Karena untuk aplikasi guru ini
belum tersedia jawaban siswa di dalamnya. Jadi sehingga Bapak Ibu perlu mengimport jawaban siswa ke menu kegiatan aksi import jawaban. Untuk penskorannya, menu kegiatan, kemudian aksi, lihat hasil. Di sini Bapak Ibu bisa memberikan skor sesuai dengan pedoman penskorannya. Benar, nilainya 1, dan seterusnya. Setelah itu, ekspor hasil penskorannya ke laman AKM kelas. Penskoran otomatis di AKM kelas, nanti ada di menu AKM kelas, kemudian submenunya penskoran, kemudian ekspor atau unduh hasil penskoran, unggah hasil penskoran AKM kelas secara manual. Setelah itu, setelah selesai penskoran otomatis, Bapak Ibu bisa mengunduh modul pemaknaan hasil AKM kelas yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rahmawati. Demikian Bapak dan Ibu informasi tentang aplikasi AKM kelas ini. Semoga bermanfaat dan semoga makin meningkatkan kualitas pelaksanaan asesmen yang kita lakukan dan meningkatkan pula proses pembelajaran yang kita lakukan di masing-masing satuan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.